Keinformasi lainnya pemirsa, sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak kapal motor yang mengangkut puluhan penumpang di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. 3 penumpang menghilang dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Inilah video amatir rekaman warga yang merekam detik-detik terjadinya tabrakan antara kapal motor dengan tongkang bermuatan batu bara, tepatnya di Sungai Barito, Luehulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Para penumpang panik berusaha menyelamatkan diri dan melompat dari atas kapal sebelum akhirnya kapal motor terbalik. 34 penumpang dinyatakan selamat, sedangkan 3 korban hilang diduga tenggelam dan masih dalam pencarian. Untuk sementara data korban, kami mendapat informasi bahwa korban masih dalam pencarian, itu 3 orang. Dan jumlah POB secara keseluruhan 40 orang, 28 selamat yang terdata di manifest, dan 9 orang yang selamat yang tidak terdata di manifest. Berdasarkan hasil investigasi tim dari Dinas Perhubungan Barito Utara, penyebab terjadinya tabrakan akibat mesin kapal motor yang tiba-tiba mati. Saat bersamaan, di lokasi melintas sebuah tongkang yang tengah ditarik sebuah kapal tugboat, sehingga tabrakan tidak bisa dihindari. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban yang diduga tenggelam dengan menyisir di lokasi kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ayus melaporkan. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanido. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. 37 penyelam disiapkan untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun, tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa Bali. Jadi kami memperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air, sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 jenazah diduga kuat korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan di sekitar pantai Perpat Sambulungan, Buncar, Banyuwangi, Rabu malam. Jenazah berjenis kelamin laki-laki memakai kaos hitam dan celana jeans pendek biru. Jenazah kedua berjenis kelamin perempuan mengenakan celana pendek jeans biru dan ditemukan di pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Jenazah ketiga ditemukan di pantai Pelabuhan, Kabupaten Jembrana, Bali. Korban berjenis kelamin laki-laki mengenakan celana jeans biru dan baju kotak-kotak hitam merah. Ketiga jenazah tersebut ditangani oleh tim DVI di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Dengan temukannya 3 orang tersebut, jumlah korban meninggal 15 orang, sementara 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara 20 orang lainnya masih hilang dan dalam pencarian. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sampai saat ini 42 korban kecelakaan berhasil dievakuasi dari kecelakaan KMP Tunu Pratama di Selat Bali. 65 baik jumlah kru maupun penumpang, 30 ditemukan selamat, kemudian 12 meninggal dunia. Jadi
42 yang sudah kita temukan. Alhamdulillah. Dan kami berharap kita bisa menemukan lagi. Mudah-mudahan masih ada yang selamat. Ya. Seorang pria yang membunuh istrinya dan buron selama 1 tahun di Batanghari, Jambi tewas dalam baku tembak dengan aparat kepolisian. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Baik, Brigadir Aniza, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, terima kasih Nata dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena masih memasuki jam berangkat sekolah, maksud kami jam berangkat kantor dan juga aktivitas masyarakat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini didominasi kendaraan dari kawasan Tendean yang akan lurus ya ini ke kawasan Blok M ataupun yang akan berbelok kiri mengarah ke kawasan Antasari. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai dan cenderung padat yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun angkutan umum serta kendaraan pribadi roda 2. Namun kami mau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati dan tetap bersabar untuk menunggu antrian traffic light, dan juga kami informasikan untuk selalu tertib dan juga memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas ya ini dari arah Antasari ataupun Wijaya yang akan berbelok ke kanan ya ini mengarah ke kawasan Tendean. Untuk pagi hari ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light, dan kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 selalu gunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk Anda pengendara roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas yakni dari kawasan SCBD yang akan mengarah ke Tendean ataupun Kuningan untuk pagi hari ini juga terpantau padat. Kami himbau untuk selalu tertib dan berhati-hati serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga pemirsa, kembali kami informasikan mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco guna keselamatan dan juga keamanan. Dan untuk kendaraan roda 4 pastikan pembersih kaca wiper Anda dalam keadaan yang baik. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 262 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 44 luka berat dan juga 315 luka ringan. Dan untuk itu sebelum Anda melakukan perjalanan kami selalu menghimbau untuk mengecek kembali. Pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga pastikan surat-surat kendaraan Anda dalam keadaan yang lengkap. Dan untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini, silakan kembali ke Nata. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari kawasan Simpang Santa. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.